seluruh dunia. Nah, memang hal ini harusnya bisa dilakukan begitu ya, karena kebanyakan dari kita sudah pasti familiar dengan ya tadi ChatGPT, kemudian yang terbaru DeepSeek. Nah, lalu Indonesia ini kira-kira kapan begitu ya bisa membuat hal yang seperti itu. Tapi ini dari informasi yang saya dapatkan sebenarnya Indonesia juga saat ini sedang mengembangkan AI generatif lokal begitu, karena dikatakan bahwa model ini nantinya menggunakan arsitektur generative pre-trained transformer atau GPT yang memungkinkan hasil teks yang sangat alami dan menyerupai bahasa manusia. Nah, jadi Indonesia saat ini tengah mengembangkan AI dengan model serupa. Bedanya, model yang dikembangkan saat ini berfokus pada pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia serta bahasa lokal yang kaya dan beragam gitu, Indra. Jadi artinya alat ini nantinya akan lebih relevan dan kontekstual untuk masyarakat Indonesia saja begitu ya, sekaligus mungkin mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi oleh model-model kecerdasan buatan dari luar ketika berinteraksi dalam bahasa dan budaya lokal. Jadi inisiatif AI berbasis bahasa di Indonesia ini ada 3 inisiatif penting yang diluncurkan dalam pengembangan AI berbasis bahasa Indonesia baru-baru ini, yakni kolaborasi dari Korika dan juga ini kolaborasi dengan AI Singapura. Jadi ini dari BRIN berkolaborasi dengan Korika dan kemudian bekerja sama dengan AI Singapura dalam pengembangan platform Southeast Asian Language in One Network atau Sea-Lion yang dirancang untuk memperkuat kemampuan AI dalam bahasa-bahasa Asia Tenggara termasuk bahasa Indonesia. Kemudian juga ada Komodo 7B, model bahasa besar yang dikembangkan oleh Yellow AI ini dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi termasuk pemrosesan bahasa alami, dan model ini berfokus pada interaksi dalam bahasa Indonesia serta beberapa dialek lokal. Lalu yang ketiga ada proyek Garuda. Jadi kalau ini proyeknya dikembangkan oleh Indosat Ooredoo Hutchison atau IOH ya, dan juga Tech Mahindra. Jadi fokusnya adalah melestarikan bahasa Indonesia dan dialek-dialek lokal melalui LLM gitu ya, atau yang disebut dengan large language model begitu. Jadi Garuda ini akan dikembangkan dengan 16 miliar token asli Indonesia, menyediakan 1,2 miliar parameter untuk membentuk pemahaman model terhadap bahasa Indonesia. Nah, untuk perkembangan ini menempatkan Indonesia sebagai negara kedua di Asia Tenggara setelah Singapura dalam arena LLM. Jadi langkah ini penting untuk meningkatkan representasi bahasa Indonesia secara digital yang saat ini masih sangat rendah ya, hanya 0,6% dari konten internet di tahun 2023 atau kontras dengan bahasa Inggris yang mencapai 58,8%. Jadi itu yang saat ini sedang dikembangkan. Mungkin belum setara atau mungkin secanggih ChatGPT atau DeepSeek ya, tapi ini saya rasa juga langkah yang cukup baik gitu ya untuk mengembangkan AI lokal sendiri begitu. Jadi potensi dampak ekonomi dari pengembangan LLM ini pendengar diperkirakan mencapai 5.539 triliun rupiah. Jadi dengan potensi sebesar ini Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin transformasi digital di ASEAN begitu, bahkan harusnya bisa melampaui negara-negara tetangga di ASEAN, dan ini tentunya perlu ditambahkan lagi begitu ya dengan regulasinya, kemudian juga mungkin memperluas kerjasama misalnya dengan Tiongkok juga bisa dilakukan begitu ya, bagaimana mengembangkan AI lokal ataupun juga mungkin potensi yang bisa dikembangkan dalam pembuatan kecerdasan buatan generatif lokal itu tadi, Indra. Ya emang begitu, misalnya kita